Tahukah kalian kalau suara rekaman teks proklamasi oleh Presiden Soekarno? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, yang sering kita dengar sekarang ini, bukanlah suara pembacaan teks proklamasi pada 1945 saat kemerdekaan Indonesia. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 48. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno selalu santer terdengar menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya. proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas suara ikonik dan khas dari Bung Karno yang tengah membacakan teks proklamasi. Namun, tahukah kalian, kalau rekaman tersebut tidak diambil langsung saat Bung Karno membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana ceritanya? Dahulu, kondisi saat pembacaan teks proklamasi pertama kali dilakukan, tidaklah bisa kita bayangkan dengan keadaan yang aman dan damai seperti sekarang ini. Militer Jepang saat itu, meski sudah menyerah kepada sekutu, masih cukup kuat dan melakukan pengawasan ketat untuk meredam setiap pergerakan yang coba dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Apalagi, prosesi pembacaan teks proklamasi saat itu dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan yang panjang dan matang. Satu-satunya dokumentasi peristiwa itu yang benar-benar ada sampai sekarang hanyalah foto proklamasi yang biasa kita lihat. Itu pun ternyata, pengambilan foto itu tidak direncanakan sebelumnya. Adalah dua orang kakak beradik asal Sulawesi Utara, yakni Frans Mendur dan Alexius Mendur yang berhasil mengabadikan gambar momen bersejarah tersebut. Mereka berdua berinisiatif datang ke lokasi proklamasi dan memotret peristiwa bersejarah tersebut. Naluri jurnalis mereka meyakini bahwa peristiwa ini akan menjadi momen bersejarah penting bagi negara ini. Namun, perjuangan mereka tak berhenti sampai di situ. Sepulang dari menghadiri acara proklamasi kemerdekaan, keduanya ditangkap oleh Jepang. Kamera Alex dirampas dan hasil fotonya dibakar. Beruntung, Frans masih sempat menyelamatkan roll film kamera itu dan menguburnya di halaman kantor harian Asia Raya. Setelah suasana lebih aman, mereka berhasil mencetak kembali foto proklamasi tersebut. Bayangkan saja, tanpa jasa mereka berdua, kita tidak akan punya dokumentasi apapun mengenai peristiwa proklamasi Indonesia tersebut. Akan tetapi, foto saja rasanya belum cukup untuk mengabadikan salah satu momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Kita butuh ada suara rekaman pembacaan teks proklamasi yang benar-benar bisa menggambarkan, sekaligus mengobarkan semangat kita saat bernostalgia mengingat momen bersejarah ini. Inilah yang difikirkan oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI. Tentu, rekaman asli saat peristiwa itu tidak akan pernah ada. Karena itu, beliau kemudian meminta Presiden Soekarno untuk membaca ulang teks proklamasi sambil direkam. Awalnya, Bung Karno tidak setuju pada ide ini. Karena menurut beliau, teks proklamasi hanya dibacakan sekali seumur negara hidup. Tapi Yusuf tidak menyerah, beliau terus membujuk Bung Karno, dan mengatakan bahwa rekaman itu merupakan hal yang sangat penting bagi generasi mendatang, agar bisa ikut merasakan dan membayangkan bagaimana suasana pembacaan proklamasi saat itu. Akhirnya, melihat alasan-alasan tersebut, Bung Karno bersedia melakukan proses rekaman pembacaan ulang teks naskah proklamasi. Rekaman itu dilakukan di studio RRI pada tahun 1951.
Dan jadilah suara rekaman pembacaan teks proklamasi itu bisa kita dengar sampai sekarang, dan melengkapi dokumentasi foto yang berhasil selamat itu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, panjang umur perjuangan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.